Shalom. Hari ini saudara memperkenalkan satu ormas baru ya, organisasi masyarakat namanya PUPI, Perkumpulan Usahawan Profesional Injil Indonesia. Perkumpulan itu fellowship ya, fellowship itu kita membuka chapter-chapter, mengadakan pertemuan di restoran, bukan di gereja, di balai-balai pertemuan. Dan usahawan itu adalah orang-orang yang bermata pencarian tetap ya, bukan pengangguran saudara ya. Jadi orang-orang yang bermata pencarian tetap dari kecil, dari UMKM sampai menengah sampai konglomerat lah ya, kita jaring ya. Profesional adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya ya, seperti notaris, pengacara, tukang ledeng juga kalau ahli itu profesional saudara ya. Tukang kuli bangunan kalau ahli profesional. Martin Luther King berkata, jadilah tukang sapu yang terbaik saudara. Itu profesional walaupun dia profesinya tukang sapu saudara. Ya, jadi bermartabat gitu. Dan Injil, karena kita tetap harus memberitakan vertikal dan horizontal. Memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya dan mengasihi sesama saudara. Kita tidak seperti yayasan yang hanya mengasihi sesama, memberikan baksos, bantuan ya. Itu bagus, tapi kita ditambah lagi menjadi terang dunia supaya orang-orang yang berdosa ini saudara, yang divonis Tuhan masuk neraka bisa pindah ke sorga. Amin saudara. Nah, itulah tujuannya. Untuk jelasnya nanti akan kami perinci ya. Mungkin di sini. Jadi menjadi satu agen transformasi usahawan dan profesional Kristiani. Transformasi ini apa saudara? Merubah mindset saudara ya, dari mediocre menjadi excellent. Apa itu mediocre? Seseorang yang tidak memiliki kemampuan khusus untuk melakukan sesuatu dengan baik saudara. Jadi dia hidupnya nyerah saudara ya. Sebagai orang Kristen yang terima Yesus dibaptis lahir baru, itu nggak boleh mediocre saudara. Mungkin kalau belum ada Roh Kudus ya, tidak mengerti, itu boleh. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak gagap, saya tidak bisa bicara di depan umum. Jangan pakai saya lah, saya dari keluarga miskin ya, hidup saya menderita. Itu mediocre saudara ya. Jadi tidak ada kemauan sama sekali, hopeless ya, bahkan mau bunuh diri saudara. Nah, kita PUPI ini ingin merubah orang-orang yang begini saudara menjadi excellent. So, hebat lah. Ayo kita konselingin gratis, masuk sini. Saya jamin kalau bisa dikonseling gratis berubah dalam 3 bulan. Amin saudara. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan kita ini tak terbatas. Saudara lihat gereja-gereja besar itu unlimited saudara. Coba bayangin. Nah, jadi kita harus bangkit saudara. Jangan sampai terpuruk meninggal dunia. Lahir boleh miskin. Tapi kalau sampai mati miskin, waduh itu Tuhan marah. Ya, terutama bukan harta tapi rohaninya. Nah sekarang kita beralih ke mediocre. Saudara. Seseorang berorientasi excellent pada kualitas yang unggul. Jadi dia selalu cita-cita unggul. Gua gak mau kalah sama orang lain. Gua harus menjadi juara. Ngerti gak? Nah, yang dilakukan dengan standarnya tinggi. Jadi hasilnya luar biasa saudara. Tuh ini saudara. Ya, saudara lihat pengkhotbah besar. Awalnya dari mediocre. Tapi dia mengupgrade diri. Terus jadi excellent. Jadi hebat. Kalau saya baca, saya pernah ikut seminar Jim Squibb. Ya, itu ada 3 orang tipe. Nah, ini kesaksian dari tukang ledeng menjadi CEO. Saudara yang kasih, ini di Jerman ada tukang ledeng, jadi pemilik pabrik mobil terbesar di Jerman ini. Langganan tukang ledeng. Ya, kalau bocor panggil dia, telepon kring, diselesaikan, bagus, disiplin, on time, tidak pernah mengecewakan. Ya. Jadi dia percaya, ini tipe orang yang excellent saudara, mulai dari kecil dulu saudara, ya, dilakukan. Suatu ketika owner dari pabrik ini lagi cari CEO saudara. Ya, banyak lamaran S1, S2, S3, tapi karakternya ini dia lihat kurang bagus, dia senang sama ini. Dipanggil dia ke kantor.
kamu ngelamar ya ke bidang ini, jadi kepala pabrik sini. Siap Pak? Siap Pak, saya profesional. Bidang apa saja saya bisa pelajari. Angkat saudara sama dia, lulus tesnya. Diangkat menjadi CEO pabrik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Jadi mau dulu saudara, niat dulu. Tapi kalau sudah nolak, orang yang mau ini ada kesempatan menggeser sejarah saudara. Tapi orang yang tidak mau tergeser sejarah. Ya, jangan harap saudara hidup dihormati, bermartabat. Ya, jadi gawang saja di belakang layar. Nah, itu CEO Mercedes-Benz saya baca. Bayangan dari tukang ledeng. Karena connection yang kuat, karena kepercayaan. Ya. Satu lagi. Nah ini. Jadi di dalam dunia ini ada 3 saudara. Ya. Yang paling berat ini. Aturan main tahu. Kalau di dalam Alkitab orang Kristen. Saya tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca tahu. Tapi hidupnya diabaikan saudara. Ya. Suruh ke gereja kadang-kadang mau tidak. Suruh memberitakan Injil kagak mau dah. Itu urusan dia, pendeta, bukan saya. Suruh memberi kasih, berbagi kepada orang yang menderita. Tidak mau, pelit, medit sekakar. Terus suruh apa lagi? Melayani di gereja. Tidak mau, jadi rusak total. Saya berani taruhan. Jemaat yang bertahun-tahun dalam tipe ini, rusak total. Bahkan bisa jadi pengemis saudara. Karena apa? Ya diabaikan firman Tuhannya, suruh kerja nggak mau. Sudah tahu Paulus berkata, kalau kamu tidak bekerja, jangan harap kamu makan. Suruh memberitakan Injil jadi garam dan terang, nggak mau. Suruh melayani gereja nggak mau. Karena merasa dirinya mediocre, nggak bisa, nggak mampu. Ya, saya orang bodoh, gagap. Yang kedua masih mending saudara. Dia tahu aturan Alkitab. Jadi Kejadian Wahyu. Tapi dikerjakannya amatir. Amatir ini kalau moodnya baik, tidak berkangto, semangat. Ya. Kalau lagi rugi, ditipu orang, mundur lagi. Jangan pakai saya. Berapa banyak saya nginjilin orang kaya saudara. Pak Gunadi kalau saya ada proyek ratusan miliar, boleh panggil saya sumbang gereja. Tapi jangan sarang, saya lagi susah nih, lagi rugi. Ini amatir. Akhirnya mediocre. Lah yang ini saudara yang kita cari, tahu aturan Alkitab. Dari Kejadian sampai profesional itu apa? Kayak tukang ledeng tadi. Ya, disiplin, belajar, merubah diri dari tidak bisa menjadi bisa. Ya, seperti Martin Luther King berkata, jadilah tukang sapu yang terbaik. Jangan yang terjelek. Walaupun bidangnya kecil saudara, tapi yang terbaik itu disebut excellent saudara. Nah, kita ini cari gini susah saudara. Waduh, makanya saya lagi pikir ketemu orang yang biasa konseling saudara. Wah, ketemu ini. Mesti dengan cara konseling. Enggak bisa. John Robert Power aja menawarkan produk 3 bulan. Saudara. Merubah seseorang dari mediocre menjadi excellent. Tapi dia bidang sekuler. Ya, bagaimana dia bicara komunikasi dengan orang supaya lancar. Bagaimana dia bisa public speaking. Bicara di depan orang dari 10 orang sampai 1000 sampai 10.000. Tapi lancar. John Robert Power saudara. Sekuler. Kenapa kita ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus? Gak bisa menawarkan produk yang luar biasa merubah nasib seseorang dari miskin menjadi hidup berkelimpahan. Itulah saudara tugas Pupi, mengalihkan orang-orang yang rusak total dan masuk ke dalam hidup rata-rata, angin-anginan. Kalau moodnya bagus, bekerja, moodnya jelek, mundur. Dan ini kita tujuannya excellent. Menjadi unggul, ya, menjadi hebat. Orang yang profesional, yang tepat, itu bisa dikontrak terus-terusan. Ya, saya percaya Pak Ferry merekam. Setiap rekam, dia unggul, dia profesional. Saudara. Bahkan dipakai Pak Niko, disentuh. Ya, terus-menerus saya percaya dia, kasih dia saudara. Walaupun bayarannya mahal. Itu yang disebut excellent. Nah, coba Pak Ferry, mulai jam 10, datangnya 10.30. Ya, hasilnya jelek. Ya, saya tolak. 1 jam sebelumnya dia datang. Hasilnya sudah lihat. Bening suaranya.
Itulah orang-orang excellent ya. Jadi kita harus cari excellent. Next. Sekarang gini saudara, kita sudah tahu bagaimana berubah mediocre menjadi excellent. Ini dari Alkitab nih saudara. Kalau sekuler hanya membahas tubuh dan jiwa. Sampai dokter psikologis juga teman saya sekolah. Saya panggil, saya jual ruko 7,5 miliar. Yang beli itu anaknya dokter psikologis. Bang, ya, saya panggil seminar di sini juga. Saya bayar 1,5 juta. Tapi hanya menerangkan tubuh dan jiwa, saudara. Rohnya nggak bisa. Karena enggak diajarin. Nah, kita diajarin, barang siapa di dalam Kristus, hidup kita dipimpin roh, tidak lagi hidup di dalam daging, saudara. Nah ini yang kedua ini bagaimana ya, hanya kedagingan terus. Nah ini saudara kelebihan Alkitab kita harus pasarkan ya. Next, tubuh. Jadi tubuh ini saudara kita persembahkan bagi Tuhan untuk dimuliakan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah sang pencipta ya. Sehingga kita mentaati peraturan-peraturan Tuhan, makan seperti makanlah ikan yang bersisik ya dan bersirip. Kita taati saudara, yang di luar itu jangan kita makan ya. Di luar yang bersisik kerang, udang, jangan kita makan ya. Kita harus taat sehingga kita sehat tubuh secara tubuh. Yang kedua, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Pikirannya apa saudara? Kita harus isi seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dan terdapat juga dalam Kristus. Jangan di luar ini saudara. Aduh ya. Karena kita sudah orang Kristen, orang lahir baru. Saudara memanage hidup ini dengan pikiran Kristus. Jangan dengan pikiran dunia lagi, kalau enggak jatuh dalam dosa saudara. Dan upah dosa adalah maut ya. Next. Identitas Kristus itu apa saudara? Saudara harus yakin. Yang pertama sebagai raja. Hebat enggak coba? Bayangin. Yang kedua sebagai hamba. Dalam Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya, ini Yohanes ya nulis di kitab Wahyu, dia punya bayangan dia itu raja, segala raja dan tuan di atas bayangan. Raja kan cita-citanya besar saudara, ambisinya besar, visinya besar, nggak ada raja yang ecek-ecek. Ya. Alexander Agung, Alexander the Great, dia umur 20 tahun, papanya meninggal, dia berkuasa sebagai raja. Selama 12 tahun, 32 meninggal, dia sikatin semua negara dan menang terus, tidak pernah kalah saudara. Napoleon Bonaparte pernah kalah, dia tidak pernah kalah. Besar cita-citanya, ambisinya besar. Makanya orang Kristen kalau ambisinya kecil, bagaimana identitasnya? Melanggar Alkitab saudara. Ya, enggak pernah mimpi besar. Ya, sudahlah hidup saya kecil saja, sampai mati juga jadikanlah kecil saja, dipakai di tempat kecil saja. Ya. Yang kedua, Yesus sebagai hamba saudara. Dan barang siapa menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba atau pelayan atau stewardship ya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus melayani saudara. Walaupun direktur utama, walaupun bos ya, harus terjun ke lapangan, harus belusukan, membuka chapter-chapter ini, memberitakan kabar baik. Nah, kalau saudara enggak melayani, egois saudara. Ya, jadi hidup untuk apa? Makan untuk hidup, hidup untuk apa? Makan untuk hidup, hidup sampai mati, saudara. Setelah you meninggal, ketemu Yesus, omong kosong kalau aku dudukan bersama aku. Wahyu 3 ayat 16. Barang siapa menang, akan kududukan bersamaku, bersama-sama rasul untuk memerintah kerajaan ini 1000 tahun. Mana bisa orang yang bermental bukan raja mau duduk bersama Yesus, paling di pinggiran ya, sebagai kacung. Yang kedua sebagai hamba. Ini identitas ya. Nah, setelah itu kita memiliki perasaan. Jadi jiwa itu punya perasaan. Ya, perasaan itu apa ya? Semacam mood lah, semacam itu perasaan. Sikap, perilaku. Lah ini 9 buah roh, yaitu kasih. Dari semua yang paling hebat itu kasih. Apa itu kasih? Ya, memberi.
Jadi kalau saudara hanya menuntut saja itu bukan kasih. Itu adalah orang-orang mediocre. Minta terus, minta terus, minta. Kasih memberi saudara. Apa yang ada pada saudara. Kalau tidak punya uang, waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan. Ya, itu namanya kasih. Jangan selalu menuntut orang di dalam organisasi, saudara. Kalau menuntut terus repot. Saya punya teman, ada satu gereja di Mangga Besar. Dibangun, saudara. Biayanya 30 miliar. Jemaatnya udah ribuan. Enggak diumumin sama jemaatnya. Dia panggil aja yang kaya-kaya 3 orang. Ayo kita kongsi aja berapa nih biaya. Panggil kontraktor 30M. Udah saya 10M, yuk 10M, 10M. Langsung setor, langsung setahun jadi. Nah, itu kasih, saudara. Coba ngumpuli dari jemaat 30 miliar. 2-3 tahun juga belum dapat. Ya, jadi pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah ini, saudara. Ini Alkitab nih. Nah, kalau saudara tahu aturan mainnya tidak dipatuhi, rusak total. Ya, efeknya ke sananya. Next. Nah, bahkan di dalam Lukas semakin banyak memberi, akan diberi semakin kurang, berkurangan. Tergantung takaran, jadi hukum tabur tuai. Ini kisah nyata nih, saudara. Rockefeller, ya, dia umur 95 tahun, 96 tahun. Pada waktu umur 53 divonis kanker usus. 3 bulan lagi mati. Penasihatnya berkata, Pak, ayo baca Alkitab. Nih, hukum memberi. Kamu kan kaya raya. Orang pertama konglomerat di Amerika, Standard Oil Company. Bagiin hartanya kepada orang miskin dan terutama gereja, ya, sekolah tinggi teologi. Ya. Akhirnya dibikin Rockefeller Foundation, ya, sumbang gereja, bangun teologi, terus sampai tahun diperpanjang 45 tahun, nggak masuk akal. Dokter sudah kasih 3 bulan lagi mati, tapi Tuhan perpanjang. Tepuk tangan dulu untuk Rockefeller. Ini saudara, hukum memberi itu jangan main-main. Ini pengusaha nih, teman saya. Ya. Teman hopeng saya cerita, Pak Gunadi, anak saya sumbang satu gereja 300 juta per tahun untuk kasih pendeta-pendeta miskin di Indonesia. Satu orang 300 ribu. Tabur aja lah yang miskin-miskin, yang kecil-kecil. Selama 12 tahun, 300 juta kali 12, 3,6 miliar. Uang sendiri, saudara, bukan uang lain. Papanya cerita sama saya. Terus gimana, Pak? Akhirnya punya satu pabrik besar. Pabrik ban. Ya, sekitar 25 hektar di Cikarang. Ya, cuma karena bersaing dengan ketat, Bridgestone, Gajah Tunggal, apa, goyang. Tapi puji Tuhan, berdoa terus. Tuhan kirim investor baru, saudara. Bayangin, yang gak masuk di Wakan. Karena ini masuk TBK, ya, Michelin dari Prancis. Saya beli ban Michelin untuk Mercedes mahal, saudara. Satu itu bisa 2 juta lebih. Ya. Dibeli sama Michelin berapa? Enggak masuk di akal. 6 triliun rupiah cash. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Itulah hukum memberi, saudara. Bayangin. 300 juta setahun. 12 tahun 3,6. Dikasihnya 6 triliun. Dibeliin kerupuk berapa truk, saudara? Coba bayangin. Terus bapaknya bilang sama saya dibeliin patek pil sama anak saya. Saya dibeliin Jimny baru 1 miliar lebih. Saya dibeliin ini, waduh. Nah, itulah saudara ya. Jadi sekarang yang memuliakan Tuhan, kehendak terakhir, ya. Jadi jiwa itu harus memuliakan Tuhan. Kehendaknya apa? Kalau saudara memuliakan Tuhan hanya menjadi garam saja, tapi terangnya tidak, bertentangan dengan Alkitab, saudara. Boleh bikin yayasan, ya, tapi harus dua-duanya, saudara. Ya, kamu adalah garam dunia, menjadi berkat bagi sesama. Tapi kamu juga adalah terang dunia,
menjadi terang di tengah kegelapan yang memberitakan Injil, saudara. Ini excellent yang di sini. Jangan dipenggal hanya satu aja. Ya, seperti yayasan-yayasan dunia, ya, hanya sekelar puji Tuhan itu bagus, ya. Tapi kita sebagai orang Kristiani harus dua-duanya. Nah, terang dunia itu apa? Yesus berkata katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan menjadi terang hidup, saudara. Bayangin, makanya tuh orang yang percaya Kristus, kenapa jadi memble hidupnya? Bahkan dia akan, aku menjadi terang hidup, coba di tengah-tengah kegelapan. Ya, next lagi. Nah, kenapa kita harus menjadi terang? Karena ada dosa, ya, pada waktu itu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab dari mati, saudara. Ya, Adam dan Hawa, Adam dikasih perintah, akhirnya mati. Jadi manusia yang ditakutkan adalah apa, saudara? Kematian. Ya, bahkan di Amerika konglomerat berlomba membuat satu obat atau vitamin yang bisa memperpanjang umur manusia sampai 200 tahun. Karena biar gimana dia takut mati, saudara. Nah, itulah kita yang kasih tahu bahwa tetap manusia mati akan dihakimi dan masuk neraka atau surga yang hidupnya kekal. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus menjadi terang. Kasih tahu, jangan sampai dia masuk neraka, ya. Next. Nah, yaitu penghakiman. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan setelah itu dihakimi, saudara. Ini Alkitab. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, sesudah ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk dosa tidak bisa dibeli dengan amal baik, tidak bisa ditebus dengan amal baik. Amal baik bagus, tapi untuk menebus dosa harus percaya sesuai Alkitab pada Kristus yang bisa menebus dosa manusia dengan kematian dan kebangkitannya. Ya. Akhirnya Yesus berkata, setelah saudara bertobat menjadi penjala manusia, saudara. Ya, jadi kita harus menjadi terang dunia, yaitu penjala manusia. Makanya bagi orang Kristen, kalau dia tidak memberitakan Injil itu omong kosong, saudara. Ya, melanggar firman Tuhan dan hidupnya sampai mati mediocre, tidak pernah akan excellent, tidak pernah akan berubah. Ya. Next. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah, saudara, pemberitaan Injil. Yang terakhir, nah, dengan cara kita mengasih tahu bahwa kita harus mendengar firman Tuhan, ya, seperti sharing begini, karena iman timbul dari pendengaran, saudara. Tanpa mendengar firman Tuhan, iman kita kurang bertumbuh. Melalui 7 gunung, kita bisa memberitakan penginjilan, pemerintahan, pendidikan, media, agama, keluarga, dan bisnis. Nah, ini yang terakhir, saudara. Ya, jadi kalau garam ini tidak asin, apa itu garam? Diinjak-injak orang, saudara. Yang tadi saya bilang mediocre. Ya, di dalam bahasa Ibrani-nya melak, mencegah pemburusan. Nah, ini yang ketiga ini, saudara. Cara kita mengcoaching seseorang ini yang paling baik. Kalau saudara hanya kasih tahu orang aja, tapi tidak di follow up, kurang baik. Ini yang pertama, menjaga moralitas kita, hidup suci. Yang kedua, menolak imoralitas, berani menolak dosa. Yang ketiga, mentor, menjadi mentor. Apa, saudara? Mentor itu penuntun teladan atau disebut konselor yang melayani kepada klien yang dilayani oleh konseli, saudara. Ini yang dipraktekkan oleh satu organisasi dari kecil sampai sekarang besar. Organisasi itu muncul di TV, saudara. Saya lihat Solusi setiap Kamis malam jam 10. Pemilik dari SCTV Edi Sariatmaja, saya kenal baik. Ya, dikasih gratis di situ. Terus banyak orang-orang yang konseling, saudara, berbondong-bondong, banyak trouble. Dia bing-bing terus sampai jadi member, ya. Dari gratis dia kenakan member 100.000. Tahu nggak anggotanya? Ratusan ribu, saudara, anggotanya. Coba bayangin. Sampai bisa bangun di Bekasi dekat gudang saya, 4.000 meter, satu studio, ya, dan sampai sekarang berjalan.
inilah tugas PUPI, saudara. Ya, menjadi garam dan terang dunia supaya kita menjadi mentor. Ya, jangan sampai kita memberitakan kabar baik dilepas begitu aja, dibimbing terus ya sampai orang itu berubah hidupnya dan menjadi orang excellent. Ya, itulah visi dan misi. Akhir kata kami atas nama founder PUPI mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.